Masjid merupakan bangunan suci bagi umat Islam. Masjid biasanya digunakan sebagai tempat ibadah dan juga bisa berfungsi sebagai tempat penyiaran agama Islam. Di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, terdapat sebuah masjid kuno yang menurut penuturan masyarakat ini adalah masjid peninggalan dari Sunan Kalijaga, yakni Masjid Jami Baitur Rahim Kauman. Masjid ini memiliki luas bangunan 700 meter persegi dengan luas bangunan 656,88 meter persegi. Masjid ini dibangun pada sekitar abad ke-14 Masehi oleh Sunan Kalijaga dan para pengikutnya atas persetujuan kepala daerah setempat yang memeluk agama Islam. Menurut penuturan dari masyarakat, masjid ini awalnya tidak dibangun di Dukuh Kauman ini. Namun, pada zaman dahulu ceritanya masjid ini akan dibangun di bagian timur Desa Jatirejo yang kemudian saat ini menjadi situs Sendang Kaliklewon. Ceritanya pada masa itu saat akan dibangun masjid ini terdapat peristiwa gaib yang menyebabkan tempat itu tidak bisa dijadikan lokasi pembangunan masjid dan berubah menjadi semak belukar. Kemudian Masjid Jami Baitur Rahim dibangun di Dusun Kauman yang menjadi lokasi masjid sampai saat ini. Salah satu fungsi dari masjid ini adalah sebagai tempat ibadah bagi masyarakat sekitar dan juga sebagai pusat penyebaran agama Islam dan juga pendidikan bagi warga Desa Suruh. Seperti pada bagian Serambi ini, dahulunya dijadikan sebagai pondok pesantren, kemudian pada saat ini dialihfungsikan sebagai madrasah diniyah dan juga TPQ. Masjid Jami juga dijadikan sebagai salah satu tempat dari serangkaian acara suronan yang berada di Desa Suruh ini. Menurut penuturan masyarakat, tradisi suroan adalah napak tilas yang ditinggalkan oleh Sunan Kalijaga yang masih dijaga dan dilestarikan sampai saat ini. Perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Tanah Jawa, tidak bisa dilepaskan dari peran Wali Songo di dalamnya. Salah satu bukti dari dakwah Wali Songo yang ada hingga sekarang adalah Masjid Jami Baitur Rahim. Masjid Jami Baitur Rahim memiliki arsitektur Jawa kuno yang sangat kental dari dalamnya. Bisa dilihat dari bentuk atap tumpang tiga yang sangat mirip dengan bangunan pura pada agama Hindu. Tingkatan ini dalam agama Hindu dipercaya sebagai lambang tempat persemaian dewa. Sedangkan dalam kepercayaan Islam, arti ini diubah menjadi bentuk dari akidah Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Uniknya, pada atap masjid ini juga terdapat salah satu ciri khas dari masjid-masjid Timur Tengah, yaitu penggunaan kubah yang berbahan dari stainless steel. Oke, sekarang kita berada pada bagian dalam masjid yang masih memiliki arsitektur asli seperti pertama kali dibangun. Yang berbeda hanyalah pada bagian lantai yang dulunya masih menggunakan kayu jati, kini sudah direnovasi menggunakan ubin. Pada bagian dalam masjid juga terdapat tiang atau soko yang terbuat dari jati. Tiang ini juga sudah ada sejak pertama kali masjid ini dibangun. Keluar dari bangunan utama masjid ada serambi masjid. Pada bagian ini sangat terlihat kontras gaya arsitekturnya dengan bagian asli dari Masjid Jami Baitur Rahim. Pada bagian serambi masjid, gaya arsitektur yang digunakan sudah bergaya modern. Gaya modern ini juga bisa dilihat dari bagian depan masjid. Nah, salah satu peninggalan Masjid Jami Baitur Rahim ini adalah beduk. Beduk ini memiliki fungsi sebagai waktu pengingat sholat selain azan, dan beduk ini juga sebagai alat komunikasi masyarakat untuk kumpul atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, beduk ini sudah ada sejak Masjid Jami Baitur Rahim ini berdiri. Selanjutnya, peninggalan dari Masjid Jami Baitur Rahim yaitu jam bencat atau jam tradisional dengan menggunakan bayangan matahari. Jam ini biasanya digunakan untuk menentukan waktu awal sholat. Pada zaman dahulu, ahli falak menciptakan jam bencat ini untuk menentukan awal sholat jamaah atau awal sholat untuk melaksanakan sholat. Nah, jam ini merupakan salah satu peninggalan dari Masjid Jami Baitur Rahim yang ada di Kauman Jatirejo, Suruh.
Nah, jam pencet ini sudah tidak digunakan lagi untuk menentukan awal waktu sholat karena sekarang zaman sudah modern sehingga kita dapat menggunakan alat lain sebagai waktu penanda telah masuknya waktu sholat. Nah, selanjutnya peninggalan dari Masjid Jami' Baitur Rahim yaitu ada tongkat khutbah. Nah, tongkat ini berbentuk menyerupai tombak ya teman-teman. Nah, ini dicat hijau senada dengan tiang yang ada di dalam masjid. Nah, tongkat ini menjadi pegangan khotib ketika beliau sedang khutbah. Nah, ada cerita mistis di balik tongkat ini. Jika tongkat ini diambil seorang dan tidak dikembalikan, maka tongkat ini akan pulang dengan sendirinya. Tidak lengkap rasanya jika di dalam masjid itu tidak ada tempat untuk kita bersuci. Nah, salah satu peninggalan di Masjid Jami' Baitur Rahim yaitu bejana atau masyarakat di sekitar menyebutnya wajan, yaitu ini bejana ini berukuran diameter kurang lebih 3 meter. Nah, biasanya bejana ini digunakan masyarakat untuk bebersih setelah masyarakat dari makom terus mereka membersihkan diri di bejana ini. Nah, bejana atau wajan ini terletak di bagian belakang Masjid Jami' Baitur Rahim yang di sampingnya terdapat komplek pemakaman dari Sunan Jati.